Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak ST Burhanuddin. Pak Burhan, strategi berubah. Iya. Menurut Pak Burhan, apakah tepat dalam kondisi saat ini, walaupun kita lihat indeks persepsi korupsi kita kan naik 40 ya, dari 38 ya, Iya, tahun betul, kemarin ya. Betul. Ini tepat sekali atau justru akan menurunkan indeks kita nih? Ya, enggak juga sih, sebenarnya begini Pak. Kenapa sih kita harus ke pencegahan? Karena saya selalu ingat, saya ini kan lama jadi jaksa. Sejak saya masuk pun korupsi banyak terus. Sama aja banyak terus, dari sampai sekarang pun begitu banyaknya. Artinya ada suatu pertanyaan, ada apa dengan korupsi ini kok tetap aja jumlahnya? Dan itu harus dicarilah akar permasalahannya. Artinya kita hanya tidak fokus saja kepada penindakan, hukum ini, denda ini, sita ini, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana ya kita mencoba memperbaiki sistemnya. Kenapa korupsi ini tetap bertambah banyak atau korupsi ini tetap segitu jumlahnya? Kita harus bergerak dan sesuai dengan arahan Pak Presiden juga, bahwa kita titik beratnya adalah kepada preventif, yaitu kepada pencegahan. Jangan kita tindak, tidak ada pencegahan, akan tetap terus saja. Dan ini akan kita utama. Kami punya, untuk pencegahan itu kita punya di intelijen, kita bisa ada tupoksi di situ. Ada tugas-tugas pokok di intelijen untuk memberikan suatu pengarahan bagaimana melakukan suatu pencegahan. Setidak-tidaknya jangan sampai orang itu melakukan suatu tindak pidana korupsi. Demikian juga yang dilakukan oleh Perdata dan Tata Usaha Negara. Di situ kita arahkan supaya bagaimana mereka mendampingi, melakukan pendampingan guna untuk melakukan pencegahan tindak pidana. Itu pencegahan konkretnya dalam bentuk apa, Pak? Apakah sistem? Ada ya beberapa hal yang ada, misalnya ada beberapa peraturan daerah yang sifatnya lemah gitu. Tapi juga yang terutamanya bagi kami adalah melakukan pendampingan. Misalnya tentang soal keuangan daerah, kita lakukan pendampingan dan memberikan satu masukan-masukan yang sifatnya membangun sehingga ada perbaikan di dalam pelaksanaannya. Saya teringat Bapak tadi sampaikan soal peraturan daerah. Beberapa bulan lalu saya wawancara Pak Bahlil ya, Kepala BKPM. Beliau sampaikan bahwa di kementerian itu ada sekitar 1.500 SK yang tumpang tindih. Dan kalau nggak salah Bapak kan sudah bentuk Satgas Investasi nih. Kami kan membuat suatu Satgas Investasi, dan awalnya sebenarnya kami kerjasama dulu dengan BKPM. Kami membuat suatu PKS, itu perjanjian kerjasama. Sebenarnya juga tanpa ada PKS ini tugas kita juga gitu. Tapi kita untuk lebih menguatkan payungnya, kami kerjasama dengan BKPM dan langsung kami membentuk suatu Satgas. Satgas ini Satgas Investasi yang menerima laporan-laporan, ataupun kalau kami mengetahui ada hal-hal peraturan-peraturan yang tumpang tindih di daerah atau perda-perda di daerah yang sifatnya tidak mengakomodir atau mungkin kurang dapat menerima dan mempercepat suatu permasalahan atau penanaman modal, di situ kami akan turun dan memberikan satu masukan, dan bila perlu kita akan meminta kalau perda itu memang bertentangan, kita akan sampaikan bahwa untuk perda itu untuk dilakukan perbaikan. Sudah ada laporan atau update tentang kerja Satgas Investasi ini, Pak? Sudah cukup banyak, dan sampai saat ini yang kita itu sudah 26 triliun yang dapat kita dampingi dan kita selamatkan. Bukan selamat sebenarnya, kita dampingi dan investasi ini bisa berjalan dengan bagus. Jadi sebenarnya bisa banyak yang bisa dilakukan ya? Betul. Ini Pak Burhan, ini target pencegahan ini kan Presiden juga menekankan bahwa keuangan negara harus diselamatkan. Nah, di era Bapak ini berapa yang sudah berhasil diselamatkan, Pak? Kalau untuk khusus saja Jiwasraya itu sekitar 17 triliun. Dan kasus-kasus lain cukup banyak. Dan sebenarnya juga cukup ada nilainya. Itu cukup banyak lah Pak. Insya Allah kami akan beberapa perkara kita mulai lagi. Tadi
kemarin kami soal bea cukai, walaupun nanti bea cukai nanti mungkin arahnya bukan ke kerugian negara, perekonomian negara di situ. Mengganggu perekonomian atau merugikan perekonomian negara, nanti arahnya ada bedanya antara kerugian negara dan pasti, perekonomian pasti, ya. Kemudian juga ada beberapa kasus yang Jiwasraya juga barusan tadi kita rilis ada 12 tambah 13 perkara, walaupun itu korporasi itu ada 3. Kemudian satu hal yang mungkin sedikit mengejutkan adalah kita jadikan tersangka seseorang di OJK. Yang ini juga ada sangkut pautnya dengan perkara Jiwasraya. Artinya ada satu kelemahan. Jadi Jiwasraya itu tidak akan semasif ini kerugiannya kalau seandainya saja pengawasannya itu memang berjalan dengan benar. Ini Pak Burhan, selama ini ya ketika KPK menguat, itu ada persepsi bahwa kejaksaan melemah. Tapi setelah Bapak jadi Jaksa Agung dengan gebrakan Jiwasraya, ini sudah mulai naik lagi persepsinya nih Pak. Bahwa Kejaksaan Agung sekarang mulai bergigi nih. Tapi kita bahas segmen berikut Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Pak ST Burhanuddin. Dulu kan sepertinya orang takut itu Pak. Apa yang mendorong Pak Burhan ini kok berani mengusut kasus Jiwasraya? Selalu orang teman-teman selalu katakan pada saya, kok kamu berani? Bukan karena saya berani, suatu niatan baik.